Halo para penggemar fisika, sekarang saya akan menjelaskan mengenai laju dan kecepatan. Laju itu apa sih? Laju itu adalah jarak yang ditempuh benda tiap satuan waktu. Sedangkan kecepatan itu adalah perpindahan yang ditempuh benda tiap satuan waktu. Laju itu merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan itu adalah besaran vektor. Nah, laju secara ilmu kalkulus itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah laju rata-rata. Laju rata-rata itu kalau dirumuskan V sama dengan delta S per delta T. V laju rata-rata, satuannya meter per sekon. Delta S itu jarak tempuh, satuannya meter. Delta T itu adalah waktu tempuhnya berapa. Atau sering laju rata-rata itu dituliskan dalam bentuk demikian. Laju rata-rata itu adalah jarak tempuh total dibagi dengan waktu tempuh totalnya. Terus kemudian ada laju sesaat. Laju sesaat itu merupakan limit ketika delta T mendekati 0 dari delta S per delta T. Jadi V sesaat itu merupakan limit dari V rata-rata ketika delta T-nya itu sangat kecil mendekati 0. Nah ini sama aja dengan menurunkan fungsi jarak terhadap waktu, jadi ds per dt. Jadi laju sesaat itu merupakan turunan fungsi jarak terhadap waktu. Nah karena laju sesaat itu berkaitan dengan diferensial atau turunan, coba ini saya jelaskan sedikit mengenai turunan atau diferensial. Kalau misalkan saya punya fungsi fx sama dengan y kx pangkat n, di mana x itu variabel ya, k itu adalah suatu konstanta, n itu pangkat. Nah, kalau kita turunkan, saya sebut sebagai fx aksen atau y aksen, juga ditulis seperti ini, dy per dx, itu sama aja dengan k dikalikan n, x pangkat n-1. Jadi setelah pangkatnya jatuh, pangkatnya dikurangi. Konstanta ya tetap ya, tidak diapa-apakan. Nah ini saya beri contoh ya. Contoh turunan fungsi polinom. Misalnya saya punya fungsi y sama dengan 5. Misalnya gitu. Fungsi konstan. Nah kalau fungsi konstan diturunkan d per dx itu pasti sama dengan 0. Kenapa? Karena y itu bisa tulis gini, 5x pangkat 0. Jadi ini kan 0-nya jatuh ya. 0 kali 5, 0. Jadi kalau konstanta diturunkan 0. Terus kemudian kalau misalkan Y sama dengan bentuknya adalah misalkan gini, 2x pangkat 3. Nah ini kalau diturunkan D per dx berarti 2-nya nggak diapa-apain. 3-nya turun, jatuh, lalu pangkatnya dikurangi 1. Nah, pangkat 2. Jadi 6x kuadrat. Sangat mudah sekali ya. Oke, terus lagi kalau misalkan saya punya fungsi S sama dengan misalnya 4T pangkat 3. Nah, kalau diturunkan ds per dt itu berarti 4 tidak diapa-apain, 3-nya turun, nah pangkatnya dikurangi 1. Jadi kalau begitu ini 12T kuadrat. Nah, kalau misalnya fungsinya misalnya gini, 2T pangkat 3 plus 4T min 5 gitu. Kalau diturunkan berarti ds per dt berarti apa? Nah 2-nya nggak diapa-apakan kan tuh. 3 terus turun. Nah pangkatnya dikurangi 1, 2 plus 4. Ini perhatikan pangkatnya jatuh 1, terus t-nya pangkat 0 gitu kan ya. Jadi pangkatnya 1 jatuh, terus pangkatnya dikurangi 1, pangkat 0 gitu kan. Kalau konstanta diturunkan kan 0. Nah t pangkat 0 kan 1 ini. Jadi kalau gitu ini 6t kuadrat plus 4 T pangkat 01 ya. Ya ini hasilnya berarti. Seperti itu. Ini namanya turunan fungsi polinom. Sekali lagi fungsi itu banyak. Ini contoh turunan yang paling sederhana adalah turunan fungsi polinomial seperti ini. Nah, kalau Anda sudah pernah mendapatkan ilmu diferensial atau turunan, sebenarnya teori ini bisa Anda skip. Nah yang kedua adalah masalah kecepatan. Kecepatan adalah vektor. Kecepatan pun itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perbandingan antara perpindahan yang ditempuh berapa dibagi dengan waktu tempuhnya. Delta S per delta T. V ada panah di atas itu menunjukkan vektor kecepatan rata-rata, satuannya meter per sekon. Delta S itu vektor perpindahannya, satuannya meter. Delta T itu waktu tempuhnya. Sedangkan yang kedua ada kecepatan sesaat. Kecepatan saat itu merupakan limit ketika delta T mendekati 0 dari delta S per delta T. Nah ini kalau dihitung sama aja dengan menghitung turunan fungsi
posisi terhadap waktu. Jadi nanti diketahui fungsi posisi S-nya itu bagaimana terhadap waktu. V panah ini menyatakan vektor kecepatan sesaat. Satuannya adalah meter per sekon. Untuk lebih jelasnya saya beri contoh beberapa soal. Soal yang pertama, ini ada mobil bergerak dari titik A ke C dalam waktu 20 sekon menurut lintasan ABC. Yang ditanyakan laju rata-rata, yang kedua kecepatan rata-rata. Jadi kalau benda bergerak menurut lintasan ABC, berarti kalau begitu jarak yang ditempuh adalah sebesar berapa ya? S totalnya itu adalah 4 ditambah dengan 3, berarti 7 meter. Sedangkan waktu tempuh totalnya di situ adalah 20 sekon. Sehingga kalau ditanya laju rata-rata, ya cukup S total dibagi dengan waktu tempuh total. Jadi ini 7 dibagi dengan 20. Nah ini kalau saya kalikan 5 per 5 sama aja dengan 35 per 100. Satuannya adalah meter per sekon. Boleh ditulis 35 cm per sekon. Nah untuk mencari kecepatan rata-rata kita harus mencari dulu berapa nilai dari vektor perpindahan. Kalau vektor perpindahan ya langsung garis yang ditarik dari titik awal ke akhir gerakan. Awalnya di A berakhir di C kan. Jadi delta S ini merupakan vektor perpindahannya. Jadi besar vektor perpindahan delta S itu adalah akar 4 kuadrat 3 kuadrat. Jadi di situ hasilnya adalah 5. Padahal waktu tempuhnya adalah 20 sekon. Jadi V rata-ratanya kecepatan rata-rata itu kalau dimasukkan berarti 5 dibagi dengan 20. Ini satuannya adalah meter per sekon. Nah, karena 1 meter itu kan 100 cm ya, 100 cm dibagi 20 itu adalah 5. Jadi kalau gitu nih 25 cm per sekon. Soal nomor 2, ini ada sebuah benda bergerak lurus menurut persamaan posisi sesaat. S sama dengan 2T kuadrat plus 3T plus 4 meter. T dalam sekon, hitung laju rata-rata dalam selang waktu T1 sekon hingga T3 sekon, yang kedua laju pada T4 sekon. Laju rata-rata bisa dihitung dengan mudah. Ini kan selang waktunya atau waktu tempuhnya dari 1 ke 3 berarti 3 dikurangi 1 yaitu 2 sekon. Nah sedangkan delta S-nya itu bisa kita hitung dulu. S pada 1 detik itu berapa? Jadi 1 sekon dihitung dulu, dimasukkan sini ya. Jadi 2 kali 1 kuadrat, 3 kali 1 plus 4. 1 sekon dimasukkan ke sini. Nah ini hasilnya adalah 2 tambah 3 tambah 4 itu 9 ya. 9 meter. Nah S pada T 3 detik berapa? Dihitung 2, 3 kuadrat plus 3 kali 3 ditambah 4. Jadi ini kan 9 kali 2 18 ditambah 9 27 ditambah 4. Berarti ini adalah 31 meter. Sehingga delta S-nya itu adalah S pada 3 dikurangi S pada 1. Berarti hasilnya berapa ini? 22 meter. Sehingga kalau kita mau mencari V rata-rata, laju rata-rata delta S per delta T yaitu 22 dibagi dengan 2 berarti 11 meter per sekon. Nah sedangkan laju sesaat bisa kita turunkan tuh ya fungsinya ds per dt. Nah kita lihat di situ S-nya kan 2T kuadrat plus 3T plus 4. Ini kalau saya turunkan berarti 4T plus 3. Nah, karena T-nya itu sama dengan 4, berarti nilai laju sesaatnya, T-nya diganti 4 di sini. 4 plus 3. Berarti 16 tambah 3, yaitu 19 meter per sekon. It's very easy problem. Soal nomor 3, ini ada sebuah mobil mula-mula di titik A, kemudian bergerak melingkar 1,5 putaran dalam waktu 30 sekon. Hitunglah laju rata-rata, yang kedua kecepatan rata-rata. Kalau kita disuruh menghitung laju rata-rata, berarti kita harus menghitung jarak total yang ditempuh. Jarak total yang ditempuh, dia melakukan 1,5 kali putaran ya. Padahal kalau 1 kali putaran itu menempuh keliling lingkaran, yaitu 2pi r. Sehingga ini 1,5 kali 2, pi-nya sambil 22 per 7, r-nya di situ adalah 35. Nah ini kalau dihitung berapa ini? 35 dibagi 7 itu adalah 5. 5 kali 22 itu 110 dikalikan 3. 110 kali 3, 330 meter. Nah itu jarak total yang ditempuh. Waktu totalnya jelas di situ ya, 30 sekon.
Jadi kalau begitu laju rata-rata S total dibagi dengan waktu tempuh total berarti 330 dibagi 30. Saya coret berarti 11 meter per sekon. Itulah laju rata-ratanya. Nah, untuk mencari kecepatan rata-rata kita harus tahu dulu berapa perpindahan yang ditempuh benda. Awalnya di A, kemudian berputar 1,5 kali putaran. 1 kali putaran 1,5. Berarti dia berakhir di sini ya. Anggap aja ini titik B, itu titik akhir gerakannya. Kalau begitu yang namanya besar perpindahan itu panjang garis yang ditarik dari titik A ke B. Ini kan panjangnya berarti 2R. Jadi kalau begitu, jika kita rumuskan kecepatan rata-rata itu adalah delta S per delta T, besarnya perpindahan itu sama dengan panjang garis AB dibagi waktu tempuhnya. AB itu berarti 2 kali jari-jari dibagi dengan delta T. Jadi 2 kali jari-jari itu berapa? 35. Delta T-nya adalah 30. Berarti ini kan 70 dibagi 30. Berarti hasilnya 7/3 meter per sekon. Soal nomor 4. Mobil bergerak menurut vektor posisi S, itu adalah vektor posisi 3T kuadrat plus 1I plus 5T plus 3J, di mana IJ itu adalah vektor satuan, I ke arah X, J-nya itu ke arah Y. S-nya adalah meter, T-nya dalam sekon. Yang ditanyakan besar kecepatan sesaat benda pada T5 sekon. Kecepatan sesaat itu merupakan turunan posisi terhadap waktu. Jadi kalau kita turunkan 3T kuadrat diturunkan adalah 6T, 1 diturunkan 0. Nah terus kemudian 5T diturunkan 5, 3 ini diturunkan 0. Seperti itu. Jadi kalau begitu kita dapatkan vektor kecepatan sesaat adalah 6TI plus 5J. Nah padahal kita tahu waktunya ini 5 ya. Nah sekarang kita masukkan T-nya 5, berarti 6 kali 5 I plus 5J. Sehingga ini dapatnya adalah 30I plus 5J. Sehingga besar kecepatan sesaat pada T5 sekon, atau ditulis gini aja, adalah akar 30 kuadrat 5 kuadrat. 30 kuadrat itu 5 kali 6 ya. Nah jadi 5 kuadratnya bisa keluar. Yang dalam tinggal 6 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Itu kan 37. Jadi jawabannya 5 akar 37 meter per sekon. Nah terus yang kedua yang ditanya besar kecepatan rata-rata dari selang waktu 1 sampai 3 sekon. Kalau delta T-nya jelas ini ya. 3 dikurangi 1 ya. 3 kurangi 1 itu 2. Gampang. Nah sekarang kalau mencari kecepatan rata-rata itu berarti kita harus mencari vektor posisi pada T awal dulu berapa pada 1 detik ini. Nah kita masukkan ke rumus ini ya. Kita masukkan 1 detiknya. Jadi ini 3 kali 1 kuadrat plus 1 I ya plus 5 kali 1 plus 3J. Nah ini berapa ini? Ini kan 3 tambah 1 4 ya. Jadi 4I plus ini 8 8J. Seperti itu. Nah, kalau vektor posisi pada T akhir 3 itu berarti 3, nah T-nya dimasuki 3 di situ, 3 kuadrat plus 1 I plus 5 dikalikan 3 plus 3. Masuk 3 T-nya. Jadi kalau begitu dapatnya adalah ini 9 kali 3 27. 27 tambah 1 berarti 28 ya. Terus kemudian ini 15 ditambah 3 itu adalah 18J. Seperti itu. Nah, sehingga saya tahu bahwa delta S, vektor perpindahannya itu adalah nilai S pada 3 detik, T akhir dikurangi nilai S pada T awal 1. Ini kalau saya kurangkan, 28 dikurangi 4, itu kan 24 ya. 18 kurangi 8 itu 10. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah kita temukan vektor perpindahannya. Kalau vektor kecepatan rata-ratanya ya berarti delta S kita bagi dengan delta T. Ini kalau kita bagi delta S dengan delta T itu berarti 24I plus 10J kita bagi dengan delta T-nya tadi, 2. Berarti ini dapatnya berapa? Kan 12I plus 5J. Ini 5J ya. Tetapi yang ditanyakan itu adalah nilai dari V rata-ratanya. Kalau nilai
nilainya atau gini saja, itu kan akar ya. Akar 12 kuadrat plus 5 kuadrat. Nah, ini hasilnya adalah 13 meter per sekon. Nah, itulah besar kecepatan rata-ratanya. Oke, physics is very easy and fun.